ya, alamat badan lama, ya, Direktur Abadi Tentram. Ya, di sini lihat sekarang PTKP-nya berapa? Iya. Istri dekan. Pembantu ngapain? Pembantu ngapain masuk situ? Berarti iya Siapa ketiga. yang K1, siapa K2, siapa K3? K3. Istri dekan. Ini bisa jebakan dekan loh. Oh, semalam kan udah kerja ya. K2 Pak. Ayo. K2. Di K2 siapa? Ayo di K2 berapa orang? Lihat. Tapi masih seru itu. Mungkin aja dia serumah tapi punya istri gimana? Istrinya kerja. Iya, kerja. Gak serumah. 3. Boleh K3 dengan catatan kamu buat anak pertama cacat. Cacan? Apa itu cacan? Oh, cacat pakai T. Ya kan kamu harus bilang, kamu berargumen. Sehat-sehat. Kan di dalam surat itu tidak ada keterangan dia cacat atau tidak. Terus orang JHT-nya 8. Terus Asmuni mendapatkan warisan dari orang tua. Pertanyaan sekarang bicara warisan, objek pajak kan? Bukan. Objek pajak bila mana memang belum Belum dikasih. Makanya ini penting ya belajar ilmu hukum tentang perkawinan kekeluargaan. Tolong catat baik-baik. Karena di Indonesia masih tabu tentang bicara warisan atau hibah dan hibah wasiat. Lu lihat yang Ya, dicatat. kita di Indonesia ini kan mempunyai banyak hukum agama ya dalam akarnya. Dicatat Nah, baik-baik. di Indonesia waris itu seringkali dibagi lama. Yang benar itu ketika memang ada orang tua meninggal, salah satu itu harus dibicarakan bagaimana warisnya siapa penerima. 1744 masih di kampus. Jadi sangat beruntung kamu hari ini bila mana punya orang tua yang asetnya banyak. Tapi bingung juga kalau anaknya banyak, karena rebutan secara aset. Bulan punya orang tua meninggal, tapi laporan asetnya sudah dilaporkan di SPT-nya di tahun 2024. Dia pengen bagi waris, berarti apa yang dibagikan itu sudah tidak kena objek pajak yang kita terima. Ya, pertanyaannya, Pak, selama ini orang tua kawan saya ini tidak pernah melapor SPT, terus kami dapat waris. Berarti aset yang kita miliki itu harus dihitung beban pajak. Berarti pendapatan yang belum dilaporkan. Ingat, hati-hati di sini. Perolehannya, seringkali orang lupa nih memasukkan atau menambahkan data-data sini, ya, untuk di SPT-nya di lampiran SPT. Ya. Sembuh. Sekarang nah berapa nih? Suami angkat. Yusuf Dari firma kena pajak nggak? Enggak. Tidak kena objek pajak. Bagaimana catatannya nggak kena pajak? Dengan catatan biasanya kalau laba firma setahun sekali. Tapi kalau di keterangan gaji tetap kena potong PPh 21. Oke, informasi lain di sini penghasilan 300 bagi staf divisi hukum, ya penghasilan brutonya 244, iuran JHT perbaikan zakat atas penghasilan, ya 3850. Kalau penghasilan bruto sama peredaran bruto itu sama apa ya? Penghasilan bruto Sama peredaran. peredaran bruto sama. Ya, kalau
berlipat kan sama. Ya, pembayaran zakat. Saat ini pembayaran zakat yang tidak melalui lembaga yang diakui oleh Kementerian Keuangan tidak bisa dibiayakan, tidak bisa diakui. Kalau bisa lihat ada aturannya kurang lebih 40 dari di Google lembaga yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, salah satu Basnas, ya Dopetu Mafa, kalau non Muslim ada Dewan Gereja yang pengunci juga ada sebagainya. Nah, saat ini hanya 40-an yang diakui. Misalkan, Pak, saya bayar ke masjid sumbangan, itu tidak bisa sebagai pengurang. Ya, ya, jadi yang bisa dikurangkan hanya dibayarkan melalui lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. 25 daftar share-nya 2019, 22 atau 23, 24. Ya, jangan sampai terkecoh. Mengisi NPWP-nya dulu, NPWP nama dan pekerjaan. Soal yang pertama tadi dia sebagai karyawan, ya, sebagai direktur, dan dimasukkan sebagai sini. Menggunakan 1770S. Oke, kalau misi SPT itu jangan dari belakang, jangan dari depan, tapi dari belakang. Kenapa? Pertanyaannya menarik. Kenapa? Karena kita biar tidak salah. Tetapi sebelum kita bikin kertas kerja dulu. Ini kertas kerjanya. Worksheet. Lihat. Worksheet. Ya. Is that worksheet? Tadi saya rubah aja. Kita di soal namanya beda. Tadi kan kami ini Abdul Hadi cuma ganti nama aja. Ini yang penting kertas kerjanya di sini. Lihat. Perhatikan baik-baik. Penghasilan dia sehubungan dengan pekerjaan, ya, 736 juta. Penghasilan yang lainnya SHU koperasi 17 juta. Kalau lihat soal di tahun 2019 SHU koperasi masih kena pajak, tapi diganti tahun bukan objek pajak. Ya. Tadi kan Bapak ngasih dari Beda. Di mana bedanya? SHU-nya dari masukin. Apa lagi? Nah, itu tarif progresifnya berbeda. 19 masih 50 juta, yang baru sudah 60 juta. Ya. Jadi kita soalnya dulu nih. Kalau di soalnya 2024, 23 berarti yang terbaru. Tapi kalau kamu lihat soal yang lama, berarti 50 juta. Soal ini yang saya buat 2019. Cuman ganti aja, cuman masih berubah, tapi kertas kerjanya sama. Oke ya, PPKP-nya tadi K2 ya? Ya. Berarti berapa? 67 juta 500. Nah, penghasilan itunya masih kena pajak nih. Nah, berarti menghitung penghasilan kena pajak dulu. Berarti dari bruto penghasilan itu sebuah pekerjaan tambah SHU koperasi dapatlah 753 dikurang PTKP. Penghasilan kena pajak 68.500. Berapa PP terutang? Kalau hitung di sini. PP terutangnya. Oke? Di sini ada bukti potong nih. Yang 14550. Nah, ini bukti potong 1721 dapat sini. Kamu hitung dulu. Penghasilan 1721 A1. Dia dapat penghasilan 750. Dia jabatan maksimum berapa? Tahu? 6 juta. Kalau per bulan 500. Nah, untuk menghitung yang sudah dipotong PPh-nya di sini 145, 450, kamu harus hitung apa? Hitung dulu nih di sini. Berapa yang sudah dipotong oleh perusahaan? Berarti kan penghasilannya 750 dikurangi PTKP ya sama biaya jabatan. Sama iuran JHT yang sudah dipotong. Berarti penghasilan kena pajaknya adalah 668.500. Nah, itulah di situ. Berarti 14550 yang harus dipotong. Bukti potong. Jadi angka itu dari bukti potong 1721 yang diterima setiap akhir tahun atau awal tahun di Januari. Kalau sebagai karyawan. Sekarang soal bilang dia sudah dipotong pajak nih karena TK 0 kan? Nah, disinilah penghasilan dia jabatan pajak 21.625.000.
Selanjutnya ada transaksi penghasilan yang kena final. Berarti adalah pemberi kerja yang tadi 240 juta sudah dipotong final nih 21.625 ya, berarti final. Ada yang undian pajaknya berapa persen? 25. Pajak final undian berapa? 25. 25? Gede kan? Nah, dividen pada saat itu masih kena pajak, nanti kena 10%. Itu kena pajak final. Kamu hitung dulu kertas kerjanya. Oke, penghasilan yang tidak kena objek pajak, warisan dari 1,5. Jadi sebelum kamu masukin SPT, kalau sekarang kan SPT gampang, klik masuk. Ya kalau kamu salah hitung salah. Itu harus kita hitung dulu di Excel manual. Baru kamu dipotong final. Terus dividen sudah ada bukti potongnya, berarti sudah final. Penghasilan istri dari pemberi kerja 21.625 sudah final, berarti aman kan? Berarti tidak dihitung lagi, berarti ini yang sudah dibayarkan ke negara 526.625. Nah, terus di sini kita lupa ngisi, gimana skenario-nya? Harus diisi atau enggak? Kan daftar aset tadi tuh, soalnya kenapa sih tanda kuning itu wajib diisi? Pak, saya sudah bikin laporan SPT tapi lupa melaporkan, berarti bikin pembetulan. Mau sampai 100 pun silahkan pembetulan sebelum diperiksa oleh APP. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini gampang, kan ada kewajiban utang tadi masukin semuanya. Sekarang hanya 3 lembar. Lanjut ke lampiran 1. Disinilah data yang non objek pajak. Tadi kan penghasilan lainnya istrinya berapa? Sorry, yang bilang ini 17 juta X1 operasi. Karena 2019 masih kena pajak, berarti dihitung penghasilan lainnya 17 juta. Nah, yang tidak termasuk wajib pajak adalah warisan 1,5 miliar. Ya. Daftar pemotong. Nah, daftar pemotong inilah kita masukkan bukti potong 1721 A1-nya. Tadi total 145, 550 yang sudah dibayarkan. Sederhana ya? Sederhana. Ini sama dengan kertas kerja yang kita buat di belakang. Ya. Sama angkanya 736, 17 juta, penghasilan itu 753. Jalan sumbangan nggak ada nih. Berarti penghasilan kita pajak kita adalah 753. Kita masukkan klik sindikat 2. Berarti kan penghasilan kita pajak 685.500. PPh terutang kita hitung tadi 150 650. Tadi PPh 21-nya yang sudah dipotong 145.50. Berarti kita kurang bayar hanya 5,1. Sampai sini karena kita karyawan kan nggak ada cicilan masa. Nihil